Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, kali ini dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, Bu Neneng akan menceritakan kisah tentang sembunyinya Nabi Muhammad SAW di Goa Sur dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selamat menyaksikan. Suatu hari Nabi Muhammad SAW berangkat untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan ditemani sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersembunyi di Goa Sur untuk menghindari kejaran sejumlah orang-orang pilihan kabilah Quraisy yang siap membunuh beliau. Goa Sur adalah goa yang sempit. Abu Bakar dengan setia menemani Nabi. Goa Sur adalah goa yang banyak dihuni oleh binatang-binatang melata, liar, dan seringkali ditempati ular-ular berbisa. Sebelum Rasulullah memasuki Goa Sur, Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu membersihkan dan memeriksa goa tersebut dari sampah dan batu-batu yang berserakan dan binatang-binatang liar yang dianggap berbahaya. Setelah terasa aman, barulah Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke Goa Sur. Abu Bakar sangat khawatir dengan keadaan dan keselamatan Rasulullah karena beberapa kali Abu Bakar melihat pemuda-pemuda Quraisy yang mengejar dan ingin membunuh Rasulullah. Kekhawatiran itu tidak dapat disembunyikan Abu Bakar dari wajahnya hingga terlihat oleh Rasulullah. Untuk menenangkan Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau berduka, sesungguhnya Allah bersama kita." Kejadian ini ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Karena perjalanan yang melelahkan, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Saat Rasulullah tertidur, Abu Bakar melihat lubang yang merupakan rumah ular berbisa yang di samping ia duduk. Abu Bakar lalu menutup lubang tersebut dengan kakinya. Seketika itu juga, ular berbisa itu menggigit pergelangan kakinya. Abu Bakar tetap tidak bergerak sedikit pun. Sekujur tubuhnya mulai terasa panas ketika racun ular tersebut cepat menjalar ke dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan tangisnya karena rasa sakit. Air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang sedang berbaring di pangkuan Abu Bakar. Rasulullah terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" Abu Bakar menjawab, "Tentu saja tidak, wahai kekasih Allah. Saya ikhlas mengikuti engkau kemanapun." Rasulullah bertanya, "Lalu mengapa engkau menangis?" "Seekor ular baru saja menggigit kaki saya, wahai Rasulullah, dan racunnya cepat menjalar ke tubuhku," jawab Abu Bakar. Rasulullah pun berbicara kepada ular itu, "Wahai ular, jangankan kaki Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau sakiti. Apakah engkau tidak mengerti bahwa aku adalah utusan Allah?" Pembicaraan Rasulullah dengan ular itu didengar pula oleh Abu Bakar. Ular itu pun menjawab, "Aku mengerti engkau, wahai utusan Allah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu Allah berfirman bahwa siapa yang memandang kekasih Muhammad dengan tatapan penuh kecintaan, maka pantaslah ia memasuki surgaku. Aku pun berdoa dan memohon kepada Allah yang Maha Pengasih. Ya Allah, berilah aku kesempatan untuk memandang wajah kekasih-Mu dengan penuh kecintaan." Lanjut sang ular,
Allah lalu berfirman, "Pergilah ke Jabal Sur, tunggulah di sana, kekasihku akan datang pada waktunya." Ribuan tahun aku menunggu di sini. Selama itu pula aku menahan kerinduan untuk berjumpa dengan engkau, wahai Rasulullah. Namun ketika aku hendak keluar, kaki Abu Bakar menutupi lubang rumahku. Maka aku gigitlah dia. "Baiklah, sekarang engkau telah berjumpa denganku. Lihatlah wajahku, pandangi aku." Lalu ular itu memandang wajah Rasulullah dengan penuh kecintaan dan kerinduan. Setelah puas memandang, lalu ular tersebut pergi dan berlalu. Rasulullah segera memeriksa pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad mengusap-ngusap bekas gigitan ular tersebut di kaki Abu Bakar. Seketika itu juga rasa sakit itu hilang dan luka gigitan itu sembuh tak berbekas. Abu Bakar pun kembali pulih. Demikianlah salah satu mukjizat Rasulullah yang bisa mengobati luka gigitan ular di kaki Abu Bakar. Semoga kita bisa meneladani kisah ini dan senantiasa berdoa untuk Nabi kita Muhammad SAW agar kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah cerita Ibu Neneng tentang persembunyiannya Nabi Muhammad di Goa Sur. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari cerita ini dan kita bisa meneladani. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa mengetahui apa itu Goa Sur. Ditunggu kisah-kisah selanjutnya nanti ya. Nanti Bu Nenek akan bercerita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.